Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Perinto Amasel, NIM 2502011102803. Hari ini saya akan membahas terkait dengan penugasan ah, ekonomi mikro, yaitu terkait dengan analisis kebijakan mikro. Saya di sini akan mengambil terkait dengan kredit usaha rakyat atau biasa disingkat KUR dari era reformasi hingga era saat ini. Baiklah, mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus membahas dulu terkait dengan definisi kebijakan mikro. Definisi kebijakan mikro itu fokus pada pengaturan perilaku ekonomi di tingkat individu dan entitas. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya itu menganalisis interaksi pasar, perilaku, konsumen, dan produsen. Membantu perencanaan bisnis dan keputusan investasi dasar perumusan kebijakan ekonomi untuk efisiensi pasar. Terus apa sih peran dan fungsi kredit usaha rakyat atau KUR? Nah, KUR ini diluncurkan pada November 2007. Program pemerintah ini berupa pembiayaan modal kerja atau investasi bagi UMKM produktif yang belum memiliki akses permodalan memadai dengan suku bunga yang rendah. Tujuannya itu mendukung UMKM, menyediakan akses pembiayaan dan mendorong pengembangan sektor real. Kontribusinya apa saja, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong inklusi keuangan. Latar belakangnya itu kondisi UMKM pasca krisis 1998. Nah, setelah krisis moneter, UMKM menunjukkan ketangguhan, berbeda dengan usaha besar yang banyak yang kolaps. Jumlah UMKM justru meningkat dan mampu menyerap jutaan lapangan kerja. Pada 1998, UMKM menyerap sekitar 57 juta lapangan kerja, meningkat menjadi 59 juta pada 1999. Itu ada data jumlah UMKM-nya yang non pertanian sebesar 50,7% dan pertanian dan perikanan 49,3%. Kebutuhannya itu karena keterbatasan modal menjadi tantangan utama UMKM. Solusinya pembiayaan yang mudah dan akses, terjangkau dan didukung subsidi pemerintah. Nah, yaitu KUR tadi prosesnya sederhana, jangka waktu fleksibel dan mencari praktik rentenir. Ini KUR ini sebagai solusi permodalan dengan skema pinjaman modal dari pemerintah menjadi alternatif penting akses pendanaan. Oke, selanjutnya yaitu implementasinya bagaimana. Ini fokus kepada eh, inisiatif pembiayaan mikro bersubsidi. Peluncurannya itu untuk pembiayaan usaha UMKM, bunga pinjaman dari pemerintah, risikonya sebagian besar ditanggung pemerintah, memberi akses modal bagi yang belum bankable, yaitu yang belum punya bank dan sebagainya. Untuk targetnya itu UMKM, koperasi yang sebagai entitas yang dilayani, fokus pada sektor usaha yang produktif dan instrumen program penanggulangan kemiskinan. Terus untuk peran LKM dan koperasi, bank BUMN sebagai pelaksana, misalnya BRI, BNI, dan sebagainya. Koperasi sebagai penyalur tingkat lokal dan pemerintah bertindak sebagai penyalur kredit, memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah. Perkembangannya ini dari era 2004 sampai 2014, KUR tadi kan diluncurkan 2007 ya. Untuk peningkatan plafonnya 2009 sampai 2014 sampai 100 triliun atau 20 triliun per tahun dan sampai Desember 2014
Total penyalurannya itu yang terlaksana 178,8 triliun untuk 12,4 juta debitur. Kurnya ini inklusi keuangan, akses efektif masyarakat terhadap finansial. Penyempurnaannya dari dana dari perbankan dijamin oleh pemerintah. Landasan hukum ini ada Impres eh, dan Perpres serta keputusan Menko ya. Pembentukan forum koordinasi pengawasan lokal, manfaat dan pemberdayaan. Nah, untuk ini masa pemerintahan 2014 sampai sekarang itu ada skema IJP, penghentiannya ada dari di Desember 2014 dan di 2015 itu ada reaktivasi KUR yang fokus pada UMKM, petani dan nelayan. Nah, 2015 sampai 2020 skema subsidi bunga dengan NPL 0,46%. Digitalisasi proses pengajuan, akses pembiayaan lebih mudah dan cepat, efisiensi operasional dan ramah lingkungan, pengembangan super apps. Nah, targetnya 2025. Perluasan target kemitraan itu fokus ke mikro, petani, nelayan, dan formal. Berkolaborasi dengan lembaga keuangan seperti fintech dan syariah, eh, mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif. Peran pemulihan ekonomi penyalurannya itu 670,5 T 2015 sampai 2020 untuk pemulihan. Meningkatkan serapan tenaga kerja 20,3 juta orang ini juga sangat banyak menjadi sokok guru pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak dan evaluasinya apa saja? Dampaknya itu peningkatan jumlah penerima dan penyerapan tenaga kerja, terus ada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Tantangannya apa saja? Yaitu risiko kredit yang macet ya untuk tadi untuk UMKM ya. Terus literasi keuangannya masih kurang yang dapat menghambat efektivitas serta distribusinya harus tepat sasaran namun belum bankable. Kesimpulannya apa saja? Untuk KUR ini ada fleksibilitas dan adaptasi, tenornya hingga 60 bulan dan modal kerja, investasi pengembangan, target UMKM layak namun belum bankable, beragam jenis KUR sesuai kebutuhan, inovasi dan digitalisasi agar lebih eh, dapat diperluas aksesnya, efisiensi proses dan inovasi produk, pengajuan cepat, ada analitiknya juga harus ada, terus literasi digitalnya harus ditingkatkan. Nah, ini yang terakhir ada kolaborasi multi pihak ya, sinergi dengan uh, fintech atau yang syariah tadi dan pemerintah yang mempercepat si keuangan program ekonomi lokal dan kur engage melalui operasi dan BPN. Ini informasinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.